Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Trususilo, NPM 41182191180169 dari kelas Paralel 4. Di sini saya akan menjelaskan materi dari modul 6, yaitu doping dan olahraga. Untuk kegiatan belajar 1, penggunaan doping dalam olahraga. Doping adalah zat terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga seorang atlet. Obat doping dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok zat yang dilarang yaitu stimulan, golongan narkotik analgesik, golongan anabolik steroid, golongan beta blocker, golongan diuretika, serta golongan peptide hormon dan analognya. Metode yang dilarang yang pertama, doping darah atau infus, memakai administrasi cara memasukkan oksigen atau infus ke dalam tubuh. Cara farmakologi, cara kimia, cara fisik, manipulasi farmakologi, kimia, dan fisik. Dan yang ketiga adalah kelompok zat yang dilarang dan dalam batasan tertentu diperbolehkan. Yang pertama, alkohol, marijuana, lokal anestesik atau penghilang rasa sakit, steroid atau pembangun jaringan, dan beta blocker atau penenang. Makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh para atlet yang dipercaya dapat meningkatkan kinerja fisik dan menambah energi lain seperti alkohol, kafein, gula, ginseng, madu, dan telur mentah. Klasifikasi analit atau doping antara lain yang pertama, senyawa yang mengandung nitrogen yang diekskresikan dalam bentuk bebas dalam urin. Yang kedua, senyawa mengandung nitrogen yang diekskresikan sebagai konjugat dan hanya terdeteksi oleh GC setelah diderivatisasi. Yang ketiga adalah stimulan dengan struktur khusus. Yang keempat, steroida anabolik, yakni fraksi bebas ataupun terkonjugasi atau metabolit. Yang kelima, senyawa yang diekskresi sebagai asam atau konjugatnya. Dan yang keenam adalah senyawa hormon, peptida, dan rekombinan tertentu. Untuk kegiatan belajar 2, yaitu efek penggunaan doping. Alasan olahragawan menggunakan obat antara lain untuk mengobati, mengendalikan, menenangkan, dan meningkatkan. Alasan pelarangan doping bagi olahragawan terdiri atas 1. Alasan etis. Penggunaan doping melanggar norma fair play dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga, bertentangan dengan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga, dan bertentangan dengan semangat olahraga yang bersifat universal. Dan yang kedua, alasan medis. Membahayakan keselamatan pemakainya. Atlet akan mengalami kebiasaan, kecanduan, dan ketergantungan obat. Alasan mengapa para olahragawan menggunakan doping antara lain yang pertama, aspek sosial, kepribadian, lingkungan sosial individu, terdiri dari nilai sosial, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pemain. Yang keempat, kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, ketatnya persaingan. Yang keenam, komersialisasi. Yang ketujuh, propaganda. Dan yang kedelapan adalah frustasi. Doping memiliki efek positif dan negatif terhadap fisiologis dan psikologis bagi pemakainya. Efek yang sangat fatal adalah dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, untuk menghadapi masalah yang berhubungan dengan obat-obatan, pelatih harus siap dengan berbagai peran. Pelatih harus memakai filsafat dasar yang mencegah kecurangan dan menjauhkan diri dari cara berpikir menang dengan segala cara. Pelatih pun harus memberitahu olahragawan tentang resiko penyalahgunaan obat dan menasihati olahragawan yang menghadapi masalah penyalahgunaan obat. Untuk mengurangi dan menghindari doping, jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah cara menyebarluaskan pengertian tentang efek buruk doping bagi tubuh dan memberikan sanksi-sanksi yang sangat berat bagi pemakainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.